Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sebelum itu, marilah kami me- memperkenalkan anggota terlebih dahulu dengan saya sendiri, yaitu Kaila Anzilma Asyura dengan NIM 23029131 dan rekan-rekan lainnya. Dan saya Akbar dengan NIM 2308786 sebagai pemateri. Saya Arif Ferdiansa dengan NIM 2308791 sebagai pemateri. Saya Viola Berliana dengan NIM 230182000 sebagai pemateri. Dan saya Tridewi Simasaragi dengan NIM 23018198 sebagai pemateri. Dan saya yang terakhir, Eka Udia Ricardo Simarmata dengan NIM 230872201 sebagai pemateri. Baik, untuk itu pertama, materi pertama yaitu mengenai pengertian pertumbuhan dan perkembangan akan saya jelaskan sendiri. Jadi, pertumbuhan adalah hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik secara normal dalam waktu tertentu. Sedangkan untuk perkembangan adalah hasil dari proses perubahan yang dialami seseorang menuju tingkat kedewasaannya. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan itu adalah suatu proses yang berkesinambungan, yang dimana dapat dilihat dari perbedaannya, pertumbuhan lebih mengacu pada perubahan fisik yang secara teratur. Contohnya seperti dari perbedaan ukuran tubuh. Nah, secara tidak langsung itu eh, berbeda dari eksternal. Nah, sedangkan untuk perkembangan itu mencakup pada perubahan yang ada dalam aspek kognitif, emosional, serta sosial. Nah, seperti bagaimana pada penyelesaian masalah yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak tentu berbeda. Nah, hal ini dilihat secara internal. Nah, keduanya ini untuk membedakannya, kalau pertumbuhan itu secara tidak seumur hidup, sedangkan kalau perkembangan itu secara seumur hidup. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan akan dijelaskan kepada Arif Ferdiansyah. Kepada Arif, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Untuk faktor-faktor dari perkembangan dan pendidikan ada beberapa. Yang pertama yaitu faktor genetik. Faktor genetik ini sangat memiliki pengaruh terhadap perkembangan pendidikan, tetapi bukan satu-satunya sebagai faktor penentu. Setiap potensi genetik yang perlu dipadupadankan dengan lingkungan yang mendukung agar seseorang dapat mencapai potensi yang semaksimal mungkin. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh dan juga memiliki peran yang sangat krusial dalam perkembangan pendidikan sebagai aspek melalui dari lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Jika seseorang walaupun memiliki genetik yang bisa dibilang cerdas ataupun berbakat, jika di lingkungannya tidak memiliki peran yang sangat signifikan, maka eh, pertumbuhan dan perkembangan dan pendidikan tersebut tidak akan berkembang. Selanjutnya yaitu eh, faktor psikologis. Faktor psikologis ini merupakan aspek yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Sama halnya dengan faktor seperti ekonomi, lingkungan, maupun dari faktor yang barusan saya sebut tadi, seperti lingkungan dan psikologis. Yang terakhir yaitu faktor ekonomi. Jika kita ingin melakukan pendidikan atau masuk dalam jenjang pendidikan, sangat mempengaruhi eh, yang namanya ekonomi ini. Karena jika kita mulai belajar di sekolah, justru membutuhkan yang namanya ekonomi seperti membeli buku atau peralatan-peralatan untuk biaya sekolah Jadi faktor ekonomi ini juga sangat mempengaruhi dari perkembangan pendidikan tersebut. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik,
Terima kasih kepada Arif Ferdiansyah telah menjelaskan materi terkait faktor mempengaruhi perkembangan. Nah, untuk lebih paham, dilanjutkan mengenai hukum perkembangan yang akan dijelaskan kepada Viola Berliana. Kepada Viola dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang hukum perkembangan. Yang pertama adalah hukum konvergensi. Menurut hukum konvergensi, perkembangan anak dipengaruhi oleh kematangan biologis dan lingkungan, sehingga pendidik harus menciptakan lingkungan yang bervariasi untuk mengoptimalkan potensi anak sesuai minat dan bakatnya tanpa membatasi kemampuan mereka. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan jiwa tiap-tiap anak itu berkelainan. Jika dilihat menurut temponya, masing-masing dari perkembangan anak yang ada, tempo itu bisa cepat, ada pula tempo yang lambat. Dan selanjutnya, hukum tempo perkembangan. Hukum tempo perkembangan ini, menurut teori ini, perkembangan anak harus berlangsung secara bertahap dan memberikan waktu yang cukup pada setiap tahap sebagai landasan bagi tahap berikutnya. Dan selanjutnya, hukum irama perkembangan. Menurut hukum ini, setiap seseorang yang berkembang dengan waktu yang berbeda sehingga tidak boleh dibandingkan atau dipaksakan untuk melewati tahap selanjutnya karena perkembangan berlangsung secara bertahap. Dan menurut teori ini, naik turunnya proses perkembangan manusia yang tidak tetap dan terkadang naik turun dan terkadang mengguncangkan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Viola Berliana telah menjelaskan hukum perkembangan. Selanjutnya, untuk materi yang hukum perkembangan berikutnya akan dijelaskan kepada Ekaudio Ricardo Sinamata. Kepada Ekaudio dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang hukum masa PK. Pada hukum ini, proses belajar paling efektif terjadi pada masa PK, yaitu saat seseorang mencapai kesiapan semaksimal hanya dapat dikenali melalui pengamatan cermat. Nah, saya dapat mencontohkannya seperti pada masa PK, untuk bahasa terjadi pada usia dini, di mana anak-anak dengan mudah menyerap bahasa baru. Untuk mengaplikasikannya, penting bagi orang tua dan pendidik untuk memberikan stimulasi yang tepat untuk masa PK agar potensi anak dapat berkembang secara optimal. Lanjut kepada hukum rekapitulasi. Pada hukum ini menyatakan bahwa perkembangan anak mencerminkan tahapan evolusi manusia, namun dengan kemajuan penelitian, fokus beralih pada pengaruh lingkungan dan pengalaman sebagai faktor utama dalam psikologi perkembangan. Saya dapat mencontohkannya. Pada contohnya, perkembangan kognitif anak dimulai dari tahap sensori motor, seperti bayi yang menjelajahi dunia melalui indera. Yang mirip dengan saya kembalikan ke. Baik, terima kasih kepada Ekaudia Ricardo Sinarmata telah menjelaskan materi. Selanjutnya, mengenai prinsip-prinsip perkembangan akan dijelaskan oleh Trisagari. Kepada Trisagari dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip perkembangan. Jadi prinsip-prinsip perkembangan itu ada 5. Yang pertama, perkembangan terjadi dalam tahapan yang berurutan. Dalam pendidikan, perkembangan siswa berlangsung dalam tahapan yang mengikuti urutan tertentu. Jadi kita sebagai guru harus memahami tahap perkembangan siswa agar dapat memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan mereka. Yang kedua, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Jadi setiap fase perkembangan siswa memiliki karakteristik yang unik. Jadi dalam psikologi pendidikan, ini penting untuk menyesuaikan metode pembelajaran kepada peserta didik kita. Yang ketiga,
Setiap individu yang normal akan mengalami fase perkembangan. Jadi, semua siswa yang tumbuh secara normal akan melewati tahapan perkembangan, tetapi kecepatan dan caranya bisa berbeda. Di dalam konteks psikologi pendidikan, hal ini menekankan bahwa pentingnya pendekatan secara individual. Misalnya, jika seorang siswa terlambat membaca dibandingkan teman sebayanya. Jadi kita sebagai guru perlu memberikan bimbingan khusus tanpa mengabaikan siswa tersebut. Yang keempat, perkembangan itu mengikuti pola arah tertentu. Jadi di dalam psikologi pendidikan, perkembangan siswa memiliki arah yang jelas, baik itu secara fisik. Jadi kita sebagai guru perlu menyusun pembelajaran secara bertahap dari yang mudah ke yang lebih kompleks. Yang terakhir yaitu perkembangan juga proses yang tidak pernah berhenti. Jadi di dalam psikologi pendidikan, bahwa proses belajar siswa berlangsung secara terus-menerus, tidak hanya di sekolah saja. Jadi kita sebagai guru harus mendorong siswa kita untuk memiliki kemampuan belajar secara mandiri. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Trisagari telah menjelaskan materi. Selanjutnya, materi terakhir yaitu hubungan perkembangan dalam proses pendidikan dan pembelajaran akan dijelaskan kepada Akbar. Kepada Akbar dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang yang hubungan perkembangan dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Yang pertama itu adalah keterlibatan emosional dan sosial. Sebagaimana di dalam pendidikan dan pembelajaran itu, ini keterlibatan emosional itu sangat terhubung dari siswa dan dari pendidik. Yang kedua, pembentukan karakter. Perkembangan ini membantu karakter dan nilai peserta didik. Sebagaimana kita sebagai pendidik harus membentuk karakter yang dimana seperti karakter disiplin dan bertanggung jawab. Yang ketiga, kontinuitas. Perkembangan ini harus berlangsung secara terus-menerus sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Baik, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Akbar telah menjelaskan materi terakhir. Nah, jadi dari sekian materi tersebut, kami kesimpulkan bahwa dari seorang anak didik itu adalah sebagai generasi penerus masa depan kita. Nah, tentunya hal ini sangat berpengaruh dalam kehidupan untuk kedepannya. Maka pembelajaran pertumbuhan dan perkembangan ini penting juga untuk dipelajari. Manusia sebagaimana mengalami suatu perubahan dengan adanya pembelajaran yang kita pelajari terkait tentang pertumbuhan dan perkembangan ini dapat membantu anak didik tersebut berkembang menjadi masa depan yang cerah dan sukses. Sekian dari kelompok kami, materi yang kami sampaikan. Bila ada kata salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.